Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita masih membahas fikih seputar akad, seputar transaksi dalam pandangan Islam. Nah, kita akan bahas sekarang, sudah kita bahas tentang rukun akad, juga sudah kita bahas tentang syarat-syarat akad. Ya, mana syarat yang membatalkan akad, mana syarat yang diabaikan namun tetap akadnya sah, mana syarat yang sah dan mengikat. Nah, ini sudah kita bahas semuanya secara tuntas. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana konsekuensi atas pemenuhan ketentuan rukun akad. Apa dampaknya, apa implikasi hukumnya ketika akad itu, transaksi itu setelah terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, pertama, jika akad muamalah itu telah terjadi dan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah, ya rukunnya, saya ulangi kembali, ada 3 rukun akad dalam Islam. Yang pertama al-aqidan, adanya 2 pihak atau lebih, ya, yang berakad, yang bertransaksi. Yang kedua adanya mahal akad, objek akad, barang ataupun jasa yang ditransaksikan. Dan yang ketiga yaitu adanya sigat atau ijab qabul. Nah, kalau rukunnya terpenuhi, memenuhi ketentuan syariat Islam, kemudian syarat-syarat yang ditetapkan juga itu tidak melanggar syariah, dengan kata lain syaratnya sesuai dengan tuntunan syariah, maka secara otomatis akadnya itu sah. Akadnya sah. Kalau akadnya sah, berarti transaksinya mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang para ulama menjelaskan dalam pandangan fikih itu hukumnya mubah. Misalnya Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau jual beli itu dikerjakan memenuhi rukun yang ditetapkan dalam Islam, memenuhi syarat yang diatur dalam Islam, maka meskipun jual beli itu hukumnya boleh, tetapi itu mendatangkan pahala bagi pelakunya. Sebaliknya, kalau ternyata akad itu dikerjakan tidak sesuai dengan rukun akad, ya, ada rukunnya yang tidak terpenuhi, ataupun ada syaratnya yang ternyata juga tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka secara otomatis akad tersebut tidak sah. Ya, akad tersebut tidak sah, dan otomatis pula karena akadnya tidak sah, transaksinya tidak sah, maka pelakunya tentu berbuat haram dalam pandangan Islam. Maka tidak heran kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan jika seorang pedagang tidak tahu hukum jual beli dalam Islam, maka dia bisa terjatuh kepada dosa riba. Gitu. Kalau ada pedagang tidak tahu hukum jual beli dalam Islam, dia bisa jatuh pada dosa riba. Nah, karena itulah kalau akad itu tidak sah karena tidak terpenuhi rukunnya atau tidak sesuai syaratnya tidak sesuai dengan hukum Islam, maka akad itu implikasinya bisa 2. Pertama, akad itu mungkin batil, yakni akad yang cacat pada rukunnya, ya, atau cacat pada salah satu rukunnya, atau cacat pada syaratnya yang menyelisihi syariah. Jadi dikatakan akad itu batil kalau tidak terpenuhi rukunnya, atau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, ya, atau misalnya syaratnya tidak memenuhi ketentuan syariah. Misalnya rukunnya tidak terpenuhi, ya, jual beli yang membeli itu orang yang gila, ya, atau yang menjual itu orang yang majnun, orang yang tidak waras, ya, maka rukunnya tidak terpenuhi, akad ini tidak sah. Ya, coba kalau yang menjual itu agak miring-miring, ya, mungkin saja dia ditipu oleh pembelinya, atau sebaliknya misalnya, mungkin saja pembelinya itu ditipu oleh penjualnya, gitu. Sehingga akad seperti ini otomatis batil, rukunnya tidak terpenuhi, otomatis tentu yang mendapat yang disebut bertindak maksiat adalah mereka yang tidak, dia yang tidak gila, ya, karena bagi orang gila itu disebut masuk kategori ghairu mukallaf, ya, tidak terbebani hukum syara, diangkat pena malaikat kepada mereka. Nabi bersabda, rafa'al qalami 'anil thalith 'anil sabbi hatta yablugh wa 'anil majnun hatta yafiq wa 'anil na'im hatta yastayqidh.
diangkat pena malaikat raqib atid, tidak mencatat dosa dan kebaikan seorang, ya, kejahatan dan kebaikan seorang kepada 3 golongan manusia. Anak-anak sampai dia balik, kemudian orang yang gila sampai dia waras, dan orang yang tidur sampai dia bangun dari tidur. Jadi kalau yang jual beli itu orang yang gila, orang yang miring, orang yang idiot, misalnya idiot, ya, itu disamakan, autis misalnya dan sebagainya, itu samakan dengan orang gila. Dan kemudian penjualnya itu melayani, itu berarti rukunnya tidak terpenuhi, sehingga akadnya batil. Ya, kalau si penjualnya tahu bahwasanya ini yang datang belanja ini orang ongol-ongol, gampang ditipu dia karena dia orang tidak tahu, orang bodoh, maka dia melakukan tindakan keharaman karena dia melakukan transaksi jual beli yang tidak memenuhi rukun akad dalam Islam. Atau misalnya mahal akadnya, objek akadnya yang juga tidak memenuhi ketentuan rukun dalam Islam, objek akad. Ya, mahal akadnya, objek akadnya. Ya, misalnya objek akadnya itu majhul, tidak jelas. Ya, objek akadnya tidak jelas. Seorang membeli kambing, dia tanya, saya mau jual kambing. Kambingnya berapa ekor? Dia katakan kambingnya 2 ekor. Mana 2 ekor? Cuma 1, 2, karena masih ada di dalam perutnya itu kambing. Jadi kan 2. Induk sama ibunya sama anaknya. Cuma anaknya masih dalam kandungan. Jadi 2 ekor kambing, padahal cuma 1 kelihatan. Ini majhul karena objek akadnya tidak jelas. Ya, objek akad sama dengan transaksi, mungkin saya kaitkan dengan muamalah kontemporer. Ada istilah Bitcoin, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Ada itu Bitcoin. Bitcoin itu konon katanya koin emas yang kita beli, ya, yang kita beli. Tetapi fakta koin emasnya mana kita tidak pernah lihat. Itu hanya transaksi di handphone, di Android, ya, di smartphone kita. Bahwa Anda sudah punya Bitcoin sebesar sejumlah ini, tinggal Anda transfer uang sekian. Anda sudah punya koin emasnya mana? Kita tidak pernah lihat. Gitu. Nah, itu objek akadnya tidak jelas. Ya, objek akadnya tidak jelas, majhul. Karena kita diajak berbisnis koin emas, membeli koin emas, tapi koin emasnya tidak pernah kita lihat zatnya. Hanya angka-angka disebutkan, Anda sudah punya koin emas sekian, itu hanya angka-angka. Nah, itu objek akadnya itu tidak jelas. Kalau seperti itu, ini batil transaksinya. Ya, transaksinya batil. Dan saya kira sudah ada fatwa MUI tentang itu juga, sudah ada fatwa MUI bahwa memang transaksi Bitcoin itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Meskipun kalau saya tidak salah itu MUI fatwanya 2 dia di situ. Bisa boleh, bisa haram. Ya, kalau nggak salah fatwanya seperti itu ya. Kalau Bitcoin itu sekedar investasi katanya boleh, tapi kalau untuk dipakai belanja tidak boleh karena memang tidak ada koinnya. Itu Bitcoin itu Anda cuma angka-angka di handphone bahwasanya saya punya sekian koin emas, tapi mana koin emasnya kita tidak pernah lihat. Gitu. Kita tidak pernah lihat itu wujudnya, itu hanya angka-angka saja. Makanya sempat itu ada viral di media sosial, katanya ada perempuan di sini Sulawesi kalau nggak salah ya, itu dilamar panainya pakai Bitcoin. Tapi Bitcoinnya kan tidak jelas mana itu Bitcoin, kan tidak tahu kita. Jadi nanti mertuanya tanya, katanya kamu maharnya dikasih emas ya? Iya. Mana emasnya? Itu di HP-nya itu bapaknya ada di situ, jumlahnya sekian. Nah, mana orang barangnya kita tidak lihat kan gitu. Karena Bitcoin itu hanya angka-angka saja. Ya, hanya angka-angka. Katanya ditransaksikan, diperdagangkan itu koin-koin emas itu. Nah, itu contoh ya, rukun akadnya tidak atau bisa jadi bahkan seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Nah, itu bisa juga, ya, seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Nah, ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Dalam pandangan Islam, akad seperti ini tidak sah, transaksinya tidak sah, sehingga peralihan harta itu juga tidak sah. Ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di awal-awal kajian, bahwa hukum asalnya seluruh kekayaan di dunia ini miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, itu makanya ketika tempo hari saya mau jual mobil saya bilang ini jual mobil. Ada teman tanya, Ustadz itu punya Ustadz? Nah, itu punya Allah. Saya bilang punya Allah. Bukan punya saya. Karena memang sebenarnya itu semua punya Allah. Meskipun ini bahaya juga ya kalau jadi suaminya pulang, mana Pak? Sudah dapat ini pembeli baju segala macam. Oh, bukan, itu bukan punya saya, punya Allah itu. Kalasin, nggak mau ditagih sama istri.
Ya maklum karena dia suami yang sama istrinya itu setiap pulang harus diinterogasi terlebih dahulu ya sebelum masuk rumah itu minta setoran. Jamaah rahmatullah, karena itu sebenarnya hukum asalnya semua kekayaan di dunia itu milik Allah Ta'ala, sehingga Allah lah yang berhak untuk menetapkan kapan harta itu bisa dimiliki, kapan harta itu bisa dipertukarkan, kapan harta itu bisa diperjualbelikan, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya untuk mempertukarkan barang, bagaimana caranya untuk mempertukarkan jasa dan seterusnya. Semua itu Allah yang berhak menetapkannya, bahkan bukan cuma barang, jasa sekalipun ya. Karena namanya ilmu itu semua pemberian Allah Ta'ala. Ada dokter, kenapa dokter itu pintar? Allah yang kasih ilmu kan gitu. Ada teknokrat, kenapa dia pintar? Allah yang kasih dia ilmu. Karena kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang bulat dan tidak tahu apa-apa. Semuanya itu pemberian Allah Ta'ala. Sehingga Allah lah sebagai asyari, pembuat hukum yang berhak menetapkan kapan transaksi itu disebut, kapan akad itu disebut sah, dan otomatis pertukaran, perpindahan ya barang ataupun jasa di antara manusia itu dianggap sah dalam pandangan Islam. Dan dalam hal ini tidak tepat pandangan sebagian orang yang mengatakan yang penting kan saya tidak merasa dirugikan Ustaz, saya tidak merasa dizalimi. Itu keliru. Kadang-kadang kan ada yang bilang gini, Ustaz, saya ngutang sama teman saya 2 juta ya, dan saya sepakat sama dia nanti kalau saya kembali 2 juta 100 ribu, saya kasih 100 ribu itu, dia sepakat ya, itu riba. Tapi dia katakan saya tidak merasa dizolimi. Loh, namanya zolim gak zolim itu bukan mau kita, bukan sesuai perasaan kita. Saya merasa tidak dizolimi, cuma bayar 100 ribu itu bunganya gitu. Jadi namanya zolim tidak zolim itu ukurannya bukan pendapat masing-masing gitu, atau perasaan masing-masing, bukan begitu. Zolim itu apa? Kata para ulama, diddul adil. Zolim itu lawannya adil. Apa itu adil? Adil itu adalah melaksanakan hukum syariah, itu adil. Iya. Kalau hukum syariah dilaksanakan pasti adil. Sebaliknya kalau hukum syariah dilanggar itu pasti zolim. Meskipun yang dizolimi tidak merasa dizolimi, gitu. Kadang-kadang kita kan mengukur namanya zolim nggak zolim itu, adil nggak adil itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan persepsi kita. Pembagian warisan misalnya, ya bagi warisan, ya anak perempuan kebetulan dia anak paling tua, dia sulung, adiknya paling bungsu laki-laki. Dia katakan saya ini kakakmu, paling tua. Tidak usah itu kalau buka Quran, tidak usah. Karena kalau buka Quran, An-Nisa ayat 12, anak perempuan, An-Nisa ayat 11 ya, 11 pada 12 salah satunya. Anak perempuan hanya dapat dua anak perempuan, bagiannya sama dengan satu anak laki-laki. Gitu. Tapi kakaknya mengatakan, saya ini yang paling tua itu. Saya ini ya, kakak ini yang duluan makan garam. Ya, kamu itu anak kemarin sore. Ya, begitu kata kakaknya. Maka adiknya protes. Memang kakak itu duluan makan garam, tapi garamnya ya, garam yang kakak makan itu tidak beriodium. Nah, saya yang makan sama adik-adik itu garamnya beriodium. Gitu. Jadi lebih bagus garamnya. Gitu. Itu istilah zolim tidak zolim ya. Ukuran zolim dan adil ya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu sekali lagi perpindahan barang, transaksi, akad, muamalah ya, semuanya itu ketika tidak memenuhi rukun ya, atau ada syarat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Karena batil konsekuensinya adalah pelakunya itu berdosa di sisi Allah SWT. Dia melakukan kemaksiatan. Dan perpindahan barang atau jasa itu sebenarnya tidak sah. Sebenarnya tidak sah. Ya, tidak sah. Dan yang seperti ini saya pikir banyak sekali di masyarakat ya. Banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Ya. Banyak sekali terjadi di masyarakat kita hal-hal seperti ini yang sebenarnya tidak memenuhi ketentuan hukum syariah. Memang ada kadang-kadang ada perkara ya, kadang-kadang juga memang ada perkara yang itu tidak sesuai tuntunan syariah, tetapi memang pelakunya atau orang yang terlibat di dalamnya itu faham ya, namun mereka ridho. Ini lain soal ya. Jadi nanti ada dua hal ya. Jadi saya perlu jelaskan perbedaannya. Ada memang transaksi yang itu secara syariah tidak sah.
karena rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi misalnya, atau tidak memenuhi ketentuan Islam. Ada juga yang sudah terpenuhi rukunnya, sudah terpenuhi syaratnya, sudah sesuai dengan Islam, tapi karena mungkin kemurahan hati dari salah satu pihak, sehingga kemudian memberikan keringanan kepada pihak yang lain. Nah, kalau ini sah-sah saja, boleh, nggak ada masalah. Gitu. Boleh, tidak ada masalah. Misalnya, ya sempat ada yang bertanya, bolehkah seorang pembeli datang ke, seperti kebiasaan kita di masyarakat, kalau kita mau beli buah, coba dulu, ya kan? Beli rambutan, penjual rambutan ini timbangannya dia curangi. Tuh, saya datang coba, langsung coba, itu langsung 5 biji diambil atau dikantongi, coba gitu kan. Nah, itu urf kita, kebiasaan kita, kalau beli buah kan dicoba dulu, ya, coba dulu. Ini bagaimana hukumnya mencoba ini? Ya. Bagaimana kalau tidak jadi transaksinya? Kalau dalam Islam kan khiyar, ada hak pilih. Kalau si pembelinya mengatakan tidak jadi deh, saya coba ini nggak manis rasanya, gitu, kurang manis atau bagaimana gitu ya. Nah, itu dalam Islam ada hak khiyar. Jangankan belum sepakat, jangankan sudah sepakat, jangankan belum sepakat, sudah sepakat pun itu bisa dibatalkan selama belum meninggalkan majelis. Sudah beli rambutan 1 kilo dan tapi belum berpisah, ya, belum meninggalkan itu majelis, boleh dibatalkan. Ya, tiba-tiba pembelinya bilang, enggak jadi deh, takut saya karena kayaknya agak asam ini, agak tinggi asamnya, begitu. Kenapa takut? Nah, maklum lah, saya ini termasuk pabrik asam. Kok bisa? Gitu. Biasa sampai di rumah istri saya pusing. Itu bapak pulang-pulang kita bikin sayur kangkungnya berubah jadi sayur asam. Bagaimana tidak? Karena itu waktu pergi kerja itu pulang-pulang, ya, bajunya basah, basket dia, basah ketek, basket, ya, begitu. Nah, itu bisa dibatalkan. Ya, bisa dibatalkan. Nah, karena itu nanti di situ ya seperti misalnya tadi mencoba buah itu, ya, kan ini belum deal ya, belum akad. Dicoba dulu, silakan kalau mau dicoba. Nah, ketika dia mencoba itu belum deal, belum akad. Ya, itu belum akad. Dan itu juga bukan tindakan kezaliman. Karena si penjualnya mempersilahkan untuk mencoba. Artinya apa? Itu hadiah dari si penjual buah kepada calon pembelinya. Itu hadiah. Ya. Begitu. Nah, ini kalau seperti ini ya sah-sah saja. Ya, belum terjadi akad. Ya, sama halnya dengan ada kesalahpahaman di masyarakat tentang riba. Bagaimana kalau barang ini dikatakan ini harga cashnya 10 juta, tapi kalau dicicil harganya jadi 15 juta. Apakah ini riba? Kalau kapitalisme menganggap ini bunga. Makanya Bapak Ibu biasa lihat kalau datang ke toko-toko elektronik itu, merek-merek tertentu ya, itu biasa ada pameran-pameran elektronik, itu disebut harga, katakan misalnya mesin cuci, ini mesin cuci harga cashnya 3 juta, kreditnya juga sama 3 juta, terus di bawahnya bunga 0%, gitu kan? Itu tentu seakan-akan itu tidak ada bunganya. Itu seakan-akan tidak ada bunganya. Tetapi faktanya ada bunganya. Kenapa ada bunganya? Karena kalau Anda kredit, maka yang bayarkan Anda pembiayaan. Maka sebenarnya Anda tidak sedang beli mesin cuci, tapi Anda sedang ngutang uang sama pembiayaan untuk beli mesin cuci. Nah, ngutang uang sama pembiayaan ini utangnya apa? Utang riba. Karena dia ngasih pinjaman Anda misalnya berapa juta gitu ya, itu di situ ada bunganya, gitu. Kan dia ngasih pinjaman uang. Pembiayaan itu bukan menjual mesin cuci, dia ngasih pinjaman uang. Ketika dia ngasih pinjaman uang, dia berharap untung. Keuntungan dari pinjaman uang, dari utang, itu adalah tambahan, ziyadah, itu adalah riba. Tapi kalau kapitalisme menganggap ini bukan bunga, karena harga cashnya 3 juta, harga kreditnya juga 3 juta. Berarti ini bukan bunga, bukan riba. Gitu. Tapi kalau dalam Islam, kalau dalam kapitalisme, kalau dalam Islam, baik harga cash dan kredit itu beda, itu bukan riba. Yang terpenting akadnya adalah memang al-bai', jual beli, bukan pinjam uang sama lembaga lain untuk beli, kan gitu. Bisa dibedakan maksud saya Pak penjelasannya. Jadi dia akadnya memang jual beli. Karena ini belum terjadi akad. Ini kita pembahasan akad tadi ya. Di sini belum terjadi deal, belum terjadi akad.
Baru ditawarkan harga cashnya ini barang mesin cuci 3 juta, tapi kalau dicicil harganya jadi 3,5 juta. Ini belum akad. Akad itu kalau sudah sepakat harga yang mana mau dipilih, cash apa yang kredit. Nah itu baru disebut akad. Nah ini belum akad, ini baru menawarkan. Sehingga jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyatakan ini bukan riba. Ya ini hukumnya dibolehkan. Jadi kadang-kadang memang ada akad ya, ada akad yang sudah terpenuhi rukunnya, sudah sesuai syaratnya, tapi mungkin salah satu pihak itu berbuat baik pada pihak yang lain. Nah itu boleh saja, tidak masalah selama dia ridho. Ada orang yang menjual barang secara kredit, dicicil selama, katakan misalnya selama 1 tahun 12 bulan. Tapi tiba-tiba baru 11 bulan dibayar, si penjualnya mengatakan, sudah Pak, yang bulan terakhir nggak usah dibayar, saya ridho. Nah itu berarti kan akad sudah terpenuhi, rukun sudah terpenuhi, syarat sudah sesuai, tapi salah satu pihak berbuat baik pada pihak lain, yang penting dia ridho, maka itu hukumnya boleh. Itu. Lain yang tadi, ya seperti saya contohkan tadi, ya utang riba, ngutang 2 juta, kembalinya 2,100 juta, tapi yang ngutang mengatakan saya tidak merasa dizolimi, 100 ribu tuh bagi saya kecil, nah apa? Saya tidak merasa dizolimi. Nah itu meskipun tidak merasa dizolimi, tapi ini memang melanggar rukun akad, ini memang melanggar pada aspek ijab qabul ya. Ijab qabulnya itu tidak sesuai dengan Islam karena di sana ijab qabul yang batil, ijab qabul riba. Maka meskipun si orang yang berutang ini merasa tidak dizolimi, tetap itu hukumnya haram, akadnya batil. Jadi memang kadang-kadang itu kan kadang-kadang kita berpikir Quran kan bilang Ustaz, jual beli itu antara diminhuma, yang penting kamu sama-sama ridho. Betul. Tapi kalau bagaimana kalau ada orang ridho karena ketidaktahuan? Paham maksud saya? Ya, ada pembeli itu tidak tahu harga barang. Maklum dia dari kampung. Ya. Di kampung itu kan banyak sekarang orang yang mendadak kaya. Jadi OKB, orang kaya baru. Tiba-tiba kebunnya dibeli sama Pertamina kalau nggak salah di Jawa itu ya. Sampai satu kampung itu miliarder semua. Nah itu kan. Ada lagi kejadian di mana itu? Di mana? Di sini Sulawesi ya, di mana itu? Sulawesi di mana? Takalar ya? Takalar itu. Takalar itu juga tiba-tiba warga kampung itu kaya. Tanahnya dibeli sama BUMN apa perusahaan gitu ya. Gitu. Nah, datang dia ke kota. Ya, datang dia ke mall, datang dia mau belanja elektronik. Tapi memang sejak awal sales marketing tahu ini orang gampang ditipu. Karena begitu masuk mall buka sandal dia. Ini orang dari kampung. Masuk mall buka sandal. Enggak usah dibuka, pakai aja sandalnya, pakai saja. Ini soalnya lantainya ini keramik semua ini. Saya lihat bisa bercermin di lantai ini. Jadi dia buka sandal gitu. Nah, begitu masuk dia ini gampang ditipu nih. Ya, tanya dia harga mesin cuci harga kulkas berapa? Harga kulkas yang misalnya cuma 2 juta, harga kulkas yang harga 3 juta misalnya. Nah, itu di up harganya sama si penjualnya, dikasih naik jadi harga 3,2 untuk karena memanfaatkan kebodohan si pembeli. Meskipun si pembeli itu ridho, kan yang penting sama-sama ridho kan, antara dia sama-sama ridho. Meskipun dia ridho, tapi ini ridho karena kebodohan dia, itu akadnya batil. Siapa yang berdosa? Si penjualnya. Dia melakukan tadlis, dia melakukan penipuan dalam jual beli. Itu. Jadi memang ada dalam akad itu ada istilah ridho, itu ada istilah zalim, itu ada juga kadang-kadang dikembalikan kepada yang bersangkutan apakah setuju atau tidak. Itu jadi tidak semua kesepakatan itu ya, tidak semua kesepakatan itu boleh dalam pandangan syariah meskipun mereka sama-sama ridho. Pembagian warisan misalnya, pembagian warisan menyebutkan, Quran menyebutkan anak laki-laki dapat dapat bagian yang sama dengan 2 anak perempuan. Ya, atau misalnya seorang tadi siang saya bagi warisan tadi siang. Meskipun diwarnai dengan pertengkaran kecil ya. Pakai mic jadi besar pertengkarannya. Waktu nggak pakai mic kecil pertengkaran karena suaranya kecil. Begitu pakai mic jadi besar. Itu. Pengacaranya datang juga soalnya. Saya mau menjelaskan diinterupsi sama pengacara. Susah ini kalau begini. Pengacaranya pakai KHI, kompilasi hukum Islam, saya pakai Quran. Dia nggak ketemu ya. Nah, ketemu. Suami istri orang kaya, istrinya orang kaya. Ya, istrinya meninggal dunia, asetnya banyak, hartanya banyak. Mobil 3, rumah 3, ya, tambah ruko, tambah uang cash di bank 700 juta. Ya, asetnya banyak. Nah, tapi tidak ada anak.
dia istri kedua, ya kan? Nah, sang suami sudah daftar ke pengadilan, sudah keluar putusan pengadilan tentang hak waris segala macam. Baru pertemuan keluarga, ribut sudah itu. Nah, jadi saya bilang, saya datang di sini, Pak, mau disuruh ceramah saja. Ya, tapi kalau mau ribut saya pulang. Nanti kursi melayang, saya nggak tahu apa-apa. Cuma itu pengacara. Nah itu saya, jadi dibilang begini, yang penting kita sepakat. Saya bilang tidak boleh, yang penting kita sepakat, Pak, nggak boleh begitu. Harus dijelaskan dulu hukumnya. Si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa, gitu. Ini anak istri saudaranya dapat berapa, ibunya masih hidup, ibu kandungnya dapat berapa, suaminya dapat berapa, dijelaskan dulu. Kalau sudah jelaskan hak masing-masing, lalu mereka mengatakan beginilah, saya kasihan sama ibu mertua saya kasih sekian, itu boleh. Tapi kalau sepakat karena tidak tahu, ya saya sebaran, saya cening-cening hati, cening-cening hati, tapi sebenarnya dia tidak tahu karena tidak tahu, ketidakpaham. Dan itu kan terjadi kebanyakan di masyarakat seperti itu, karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman hukum syarak. Itu. Ya. Mau ke pengadilan berat karena mesti ongkos pengacara. Ya, ongkos lawyer mahal bayarannya. Ya, ini yang mau dibagi cuma 50 juta. Ongkos lawyernya 100 juta. Tekor itu. Tekor kan? Begitu. Jadi saya ditelepon beberapa pekan yang lalu. Mungkin sekitar sebulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Saya bilang, sampaikan kepada suaminya, almarhumah itu, tidak usah panggil pengacara dan tidak usah ke pengadilan. Kalau mau, silakan kumpul keluarga, saya datang, saya jelaskan pembagiannya, selesai. Kalau panggil pengacara, ya, ke pengadilan, satu keluar ongkos, yang kedua saya pastikan tidak sesuai syariah. Ya, saya pastikan tidak sesuai syariah. Karena KHI, kompilasi hukum Islam itu tidak sepenuhnya 100% sesuai syariah. Gitu. Misalnya dia sebutkan harta suami dan istri itu dianggap harta bersama. Ya, meskipun misalnya suami tidak kerja karena sudah pensiun. Istrinya yang bekerja, gitu. Istrinya banyak uang, suami gaji kecil karena sudah pensiunan. Tapi begitu meninggal, dianggap juga istri-istri itu, harta istri itu juga hartanya suami. Padahal mungkin saja penghasilan istri juga sangat besar, dan itulah fakta yang terjadi. Penghasilan istrinya besar sekali, penghasilan dia. Bayangkan punya ruko, punya mobil segala macam 3 biji. Ya kan? Suami sudah tidak seberapa penghasilannya karena sudah pensiunan. Gitu. Tapi pengadilan mengatakan ini harta bersama kalian, maka dibagi 2 dulu, 1/2. Setelah itu 1/2 punya istri, itu yang dibagi di harta warisan. Ini kan sudah keliru sebenarnya. Tapi karena ketidakpahaman, ridho saja. Nah, maka sekali lagi, kalau akad itu tidak memenuhi rukun, ya, atau salah satu rukun ataupun syarat yang tidak sesuai syariah, maka akadnya batil, pelakunya berdosa, kecuali jika pelakunya tidak tahu. Artinya ketidakpahaman dia, ya ketidaktahuan dia tentang perkara ini. Tadi misalnya si pembeli yang ditipu oleh penjualnya, dia kan tidak tahu bahwa dia ditipu, maka bagi dia itu sah. Tapi bagi si penjualnya itu hartanya haram itu. Nanti dari kiamat dia bisa dituntut sama pembelinya. Ya kan, tempo hari saya beli barang sama dia, tapi dia membodoh-bodohi saya. Mentang-mentang tahu saya orang kampung, datang ke mall buka sandal, saya ditipu sama dia. Ya kan, salah sendiri, kenapa datang ke mall buka sandal? Gitu. Lihat dulu orang lain, orang lain pakai sandal, saya pakai sandal juga. Gitu. Nggak usah dibuka sandalnya, masuk di mall atau masuk di pusat perbelanjaan. Nah, begitu jamaah rahmatullah. Kemudian berikutnya, yang kedua, ada namanya akad fasid. Apa itu akad fasid? Akad yang cacat. Tapi yang cacatnya ini tidak termasuk rukun. Bukan rukun-rukun akadnya. Bukan ijab kabulnya, bukan objek akadnya, bukan pihak yang berakad yang mengalami kecacatan. Tapi hal-hal lain, ya, hal-hal lain yang mengalami kecacatan. Nah, akad seperti ini disebut fasid, ya, cacat. Namun tetap sah, ya, jika diperbaiki, ya, jika fasidnya itu dihilangkan, ya, kecacatannya itu dihilangkan. Contoh misalnya, dalam transaksi jual beli itu si penjual memberikan syarat, ya, kepada pembelinya. Ini barang reseller misalnya, ya, reseller jilbab, kerudung, macam-macam lah, ya, barang-barang. Penjualnya, pabriknya mengatakan, ini barang kalau kamu jualkan harga 20.000, ya, jangan di atasnya, jangan juga di bawahnya. Nah, ini syarat yang dalam pandangan Islam masuk kategori syarat yang diabaikan, karena itu tidak ada implikasi hukumnya sama sekali.
barang ini kan sudah dibeli sama si agen atau reseller. Hak dia mau jual berapa, terserah dia mau jual berapa. Yang terpenting tidak menyalahi urf kebiasaan. Ya mungkin beda-beda 1.000 2.000 naiknya atau turunnya ya nggak ada masalah. Begitu, tidak masalah. Nah, sehingga syarat seperti ini syarat yang diabaikan. Nah, seperti ini tidak membatalkan akad, tidak menyebabkan akadnya batil, kecuali si penjualnya mengatakan, ini kamu beli dari saya, kamu jual nanti 20.000 ya, dan kalau kamu melanggar permintaan saya untuk jual 20.000, maka saya akan lapor polisi dan Anda siap dipidanakan. Nah, ini tuh baru akadnya batil karena ada pembatasan harga oleh negara. Negara yang membatasi harga. Bagaimana kalau si penjualnya mengatakan, ini barang kamu beli dari saya, kamu jual nanti 20.000, kapan kamu jual di atasnya, saya jatuhkan sanksi sama Anda. Sanksinya adalah saya kurangi jatah untuk yang Anda beli sama saya. Biasanya Anda pesan mungkin 5 dos, saya kurangi sisa 2 dos. Biasanya Anda pesan 7 kodi, karena Anda berbuat kodi. Jadi kalau misalnya si penjualnya mengatakan kepada resellernya atau agennya, barang ini kalau Anda jual di atas 20.000, maka saya akan jatuhkan sanksi pada Anda. Sanksinya adalah barang pesanan Anda akan saya kurangi. Misal kalau Anda memesan, biasanya Anda memesan katakan misalnya 5 kodi, maka saya kurangi jadi sisa 3 kodi. Nah, kalau seperti ini modelnya, ini juga tetap masuk kategori syarat yang diabaikan. Akadnya fasid, ya. Tapi bisa diperbaiki akadnya tadi. Artinya tidak membatalkan akad. Karena memang sifatnya itu haknya si penjual, dia mau jual berapa sama Anda. Mau jual sesuai dengan pesanan selama ini atau dia mau kurangi, itu haknya dia. Yang terpenting dia tidak melibatkan negara. Ya, dia tidak melibatkan negara untuk membatasi harga. Ya, seperti misalnya tadi yang saya sebutkan. Ada kesepakatan antara produsen dengan reseller, agen. Kalau Anda jual di atas harga, ya, barang itu, ya, maka ada ancaman pidana. Ini yang hukumnya haram. Kecuali si reseller ini hanyalah maklar. Nah, itu haknya si produsen untuk menetapkan berapa yang dia mesti jual. Gitu. Ini kan bukan maklar. Dia sudah beli putus. Dia sudah beli dari si produsen. Itu contoh. Ya. Contoh akad yang fasid. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin sementara begitu pembahasan akad yang batil dan akad yang fasid. Konsekuensi ketika rukun akad tidak terpenuhi, ya, syaratnya tidak terpenuhi sesuai dengan tuntunan syariah. Sebaliknya, kalau rukun dan syarat-syaratnya itu terpenuhi sesuai dengan tuntunan syariah, maka akadnya sah. Namun jika rukun, entah itu salah satunya atau semua rukunnya tidak terpenuhi, atau ada salah satu syarat yang melanggar ketentuan syariah, maka akad itu menjadi batil. Namun jika ternyata hanya sekedar kecacatannya itu di luar rukun, bukan termasuk kategori rukun akad, hanya mungkin aspek syarat saja, ya, syarat-syarat yang sifatnya diabaikan tadi, maka ini akadnya fasid, tetap akadnya sah, dan itu bisa diperbaiki dengan menghilangkan fasidnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan.